Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Heri Sumantri SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11, dan saya sendiri Robin selaku moderator pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Heri Sumantri SPD MPD. Waktunya kami persilahkan. Baik Bapak moderator, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu, izinkan saya hari ini melakukan diseminasi berkenaan dengan budaya positif. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ada beberapa hal nanti akan saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita seperti biasa, kita bikin kesepakatan kelas dulu, bikin keyakinan kelas. Nanti saya ingin bagikan ini, nanti mohon respon dari Bapak Ibu, persetujuan apa yang kita ambil di dalam rentang waktu 1 jam ini akan saya sampaikan materi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tempel di sana. Harapan saya semua memberikan pernyataan. Nanti kita ambil kesimpulan minimal 3 lah, atau maksimalnya 5. Baik Bapak Ibu, silakan kesepakatan apa yang bisa kita ambil untuk hari ini, untuk di saat pertemuan kita kali ini. Harapan saya yang kita lakukan, yang kita ambil hari ini bisa kita taati, kita laksanakan atau kita jalankan sama-sama sesuai dengan kesepakatan. Kalau sudah, boleh sana tempel urut. Kalau takut disebutkan namanya, terus tulis nama. Karena saya dikasih 4 kertas, itu semua takut. Satu ya loh, jatah lain masih ada. Oke Bapak Ibu, jadi sudah semua? Baik Bapak Ibu, jadi ini hasil dari Bapak Ibu tadi, respon Bapak Ibu. Pertama, kesepakatan kita adalah dapat waktu, kemudian harus semangat,
Jadi presentasi saya hari ini dari awal sampai akhir saya boleh ngantuk, harus semangat karena sungguhan udah ada, udah siap. Kemudian Bapak Ibu tepat waktu sama juga menghormati, objektif, saling melengkapi sama tepat waktu, jangan tidur, boleh betul, benar sih. Jadi 3 saja kita ambil sini. Jadi secara garis besar banyak yang mirip-mirip. Jadi kita ambil 3. Tepat waktu 1. Kemudian semangat, konsisten atau sama slash dan fokus. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Setuju nak? Setuju. Siap setuju. Baik. Mohon Pak Robin lanjut. Bapak Ibu, ada trilogi pendidikan dari KHD. Ini satunya Ingma Ngarsa Sultulada, Ingma Dia Mangunkarsa, kemudian Tuturi Handayani. Jadi mungkin Bapak Ibu tak asing karena sudah sering dengar, sering orang bicarakan baik dalam forum yang berkenaan dengan pendidikan atau yang biasa kita dengar di kehidupan sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu adalah seorang pendidik atau praktisi pendidikan. Next. Lebih lanjutnya kita ice breaking dulu supaya tidak lama. Mohon Bapak Ibu berdiri. Boleh berdiri di samping mejanya atau sudah lebih bebas. Kalau nggak ada, tangan dipinggang. Oh, ya. Oh, tahan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Apa yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah anak tersebut? Kemudian sehingga bisa menciptakan anak seperti itu. Jadi kaitannya seperti yang kita bikin tadi, kesepakatan kelas. Kemudian nanti di dalam penyampaian itu kita masih tetap kaitkan dengan segitiga institusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi mirip-mirip yang disampaikan. Ini ada 7 konsep utama budaya positif. Kita ambil dari atas, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada segitiga institusi, kemudian ada keyakinan kelas. Di situ juga ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol institusi, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kita ambil satu dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Seperti Bapak Ibu lihat, perubahan paradigma juga terjadi dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat atau berperan guru dalam kelas atau teacher center. Jadi dulu-dulunya itu kan kita seperti kita ketahui memang ruang lingkup belajar kita itu hanya guru satu-satunya. Jadi sumber belajar anak-anak itu atau peserta didik itu
fokusnya memang ke guru. Apa yang dikasih, apa yang disuguhkan, apa yang diberikan setiap hari, modelnya bagaimana, metodenya apa, semua berfokus ke guru. Fokusnya tidak lain, tetap guru yang utama. Sekarang menjadi pembelajaran berpusat kepada siswa atau student atau learning center. Jadi harapannya mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan beberapa video dari modul yang kami dapat, memang sekarang itu kita dituntut untuk memodifikasi, mengkolaborasikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Bapak Ibu kan pasti tahu kalau ada istilah 4.0. Jadi digitalisasi salah satu pendukung untuk model pembelajaran yang lebih interaktif dan memancing, memicu, merespon, menstimulus anak supaya lebih maju, lebih produktif, lebih responnya cepat dalam pembelajaran yang kita suguhkan. Jadi kreativitas anak juga itu tolak ukur yang penting. Makanya ada istilah pembelajaran yang berpusat ke siswa. Jadi kita sekarang siswanya tak fokus hanya minta dari guru atau suapan dari guru atau materi-materi pembelajaran yang hanya semata-mata dari guru saja. Baik. Ya. Tadi kita sudah belajar berkenaan dengan paradigma, kemudian kita lari ke disiplin positif. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, ini makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan, ada mengikuti sama-sama digiring atau dituntun oleh Pak Robin berkenaan masalah disiplin. Ini menurut dari modul yang kami dapat, salah satunya ini hasil dari interpretasi saya berkenaan dengan video di MS. Jadi arti sesungguhnya disiplin itu sendiri adalah kaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang paling ditonjolkan, yang paling difokuskan memang masalah kebajikan. Karena kan sekarang ini seperti kita ketahui, karakter anak terutama di dalam lingkungan sekolah kita ketahui di saat ini banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik atau tidak bagus. Jadi dengan kita memaknai disiplin itu, kita bisa tahu mana yang langkah yang bisa kita ambil untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian sebelumnya, mari kita tanyakan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lainnya? Jadi Bapak Ibu, ada dua faktor tadi seperti yang dinyatakan di dalam kalimat atau di tampilan ini. Jadi ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam yang memicu terjadinya suatu. Nah, kemudian ini kalau makna disiplin menurut KHD Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu perhatikan di depan di layar, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Selama ini kan cara kita berpikir kan seperti di atas. Kalau namanya disiplin itu kan harus ikut aturan. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna disiplin memaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang kepada orang lain. Nah, tadi contoh yang kita lakukan sama-sama, karena kesepakatan kelas, kalau disiplin itu kan mau tak mau, bukan kita yang merumuskannya, bukan kita yang merancangnya bersama-sama, bukan dari hasil kesepakatan kita. Jadi ada pergeseran, ada perbedaan dari makna yang menurut KHD.
Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana kondisi sekarang? Di temuan atau di kelas Bapak Ibu mungkin ada yang bisa berbagi bagaimana untuk karakter anak atau perilaku anak. Disiplin apa yang biasa dilakukan untuk supaya anak taat peraturan? Atau mungkin langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya anak taat atau patuh? Kan biasanya kalau masuk harus ikut aturan, pulang harus ikut aturan, masuk dalam kelas harus pakai pakaian masuk ke dalam gitu kan. Pasti ada temuan, ada yang tak mau, ada yang dikeluarkan, ada yang belum jam waktunya pulang udah minta pulang, belum jam istirahat pada minta istirahat. Kalau kita bikin dengan kesepakatan kelas, kita kan bisa mengarahkan mereka tanpa dengan mendikte mereka secara kasar atau mengharuskan, tapi dalam jiwa mereka pasti merasa terdorong untuk mematuhi peraturan, tapi menggunakan dengan kalimat yang lain yang lebih persuasif. Dengan kita gunakan kata kesepakatan. Berikutnya Bapak, bukan di yang di dewan. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi seperti sudah disampaikan juga. Ini menurut William Glasser. Jadi seluruh manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Jadi Bapak Ibu mengambil keputusan dengan anak-anak, misalkan di kondisi di dalam ruang kelas atau guru kelas masing-masing, karena itu untuk yang terbaik. Yang kita lakukan adalah hal yang terbaik untuk arah yang lebih membawa manfaat yang besar. Kemudian ada di situ nanti diklasifikasikan lagi, ada survival, ada freedom, ada fun, ada power. Sebenarnya sama juga sih intinya tadi seperti yang paparan pertama. Untuk jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima dasar tersebut. Nah, Bapak Ibu ini udah dipilah. Tadi yang satu, yang ini yang kedua, ini berkenaan dengan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau kita tadi ada studi kasus seperti karakter anak untuk bidang 2 tadi. Kalau ini bisa kita klasifikasikan, kita bisa lihat secara general anak. Misalkan Bapak Ibu di posisi misalkan Bapak Ibu ada yang di kelas 2, tadi contoh ada kelas 4 atau kelas 5. Kan satu persatu anak bisa Bapak lihat, bisa ditelaah anak bagaimana modelnya, ada karakternya, sifatnya, ada yang mendominasi di dalam kelas, ada yang malas-malasan juga kan, ada yang pembawaannya, temperamennya, emosionalnya, kan bisa dilihat satu persatu. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi Bapak Ibu pasti di dalam kelas menemui ada anak yang lebih akrab dengan kita. Ada juga yang acuh tak acuh dengan kita. Itu kan karena karakternya. Jadi kita sebagai guru mau tak mau harus bisa mempelajari, mendalami karakter mereka. Kalau di sini dicontohkan dengan nama Doni. Jadi butuh kasih sayang, perhatian itu. Next Pak. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia yang kelima, penguasaan. Seperti tadi contohkan, misalkan kalau di dalam kelas lihat makanan anak atau teman lainnya diambil, atau di dalam ruang kegiatan belajar di ruangan misalkan olahraga tiba-tiba ada yang memaksa mengambil tengah asik-asik main bola atau bolanya diambil, itu kan ada rasa berkuasa, rasa
ingin menguasai yang lain-lain. Yang penguasaan ini meliputi self-esteem, yang keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kalau dari yang ketiga ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Berdasarkan slide ini. Jadi contohnya itu masih sama. Ini Doni. Kurang jelas ya? Nampak, mana tu saya? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya, dalam kebutuhan dasar manusia ini kan kita memiliki beratkan kepada peserta didik. Saya tertarik dengan salah satunya penguasaan. Gitu, Pak. Tapi dengan pengalaman pribadi saya Pak, dulu kan teman saya kalau pribadi juga pernah dilakukan studi pada saat ini penguasaan gitu. Tapi saya lihat sekarang teman saya itu ada yang jadi polisi seperti itu Pak. Jadi apa dampak dari anak yang saat ini yang memiliki kebutuhan dasar manusia ini penguasaan itu kan terhadap masa depannya nanti Pak? Apakah berpengaruh atau hanya kita serahkan saja pada peserta di saat ini bahwa tidak boleh melakukan hal sedemikian? Tapi apakah berpengaruh terhadap masa depannya? Baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Sebenarnya kata kuncinya ini kan kita tidak bisa menggunakan kata tidak boleh gitu kan. Cuman kita ini penguasaan ini kan arahnya kita mengarahkan mereka. Bagaimana kita mengaplikasikannya supaya anak itu di dalam lingkungan belajar atau di saat proses belajar mengajar. Dalam hal penguasaan yang seperti dicontohkan tadi, sebenarnya itu bisa dikategorikan penguasaan positif. Karena kan impact-nya untuk seperti yang diceritakan menjadi polisi atau jadi aparatur sipil negara gitu. Cuman ini kan perlu pendampingan lagi kita sebagai guru gitu kan. Bagaimana dia beradaptasi atau bersosialisasi dengan teman-temannya supaya tidak mengarah ke kekerasan yang terjadi di lingkungan belajar kita. Mungkin ada yang berbagi cerita lain berkenaan dengan penguasaan atau ada mungkin cerita di poin satunya atau dua sebelum kita lanjut di 4 atau 5 Bapak Ibu. Silakan. Pak Kapadius mungkin. Gini Pak Edi, Ya. menurut saya penguasaan ini ada dua penilaian ya, ada positif ada negatif. Iya betul. Yang negatifnya mungkin kalau diteruskan penguasaannya, misalnya anak itu kan menjadi orang yang brutal, Iya, betul. terpegal. Terus yang positif kalau saya penguasaan boleh juga itu berdasarkan cita-cita dia nanti mungkin karena dia menguasai mungkin mau jadi seorang pemimpin kepala daerah misalnya gitu. Iya. Itu serta mungkin. Jadi kan sebenarnya Bapak Ibu kata kuncinya itu kan pendampingan dari kita sebagai pendidik atau guru kelasnya. Bagaimana kita mengarahkan supaya yang karakter atau bentuk yang negatif itu bisa diminimalkan supaya arahnya ke yang positif. Nah, Bapak Ibu ini yang keempat, kebebasan. Jadi kebebasan memang bebas hak setiap individu, tapi kan bebas karena kita di dalam lingkungan sekolah, berarti bebas tidak sebebas-bebasnya, bebas dengan adanya aturan yang perlu ditaati atau dijalankan sesama kita sebagai warga sekolah. Jadi di sini kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Kan biasa kita temukan biasa itu kan, kalau udah disuruh masuk kelas masih ada yang keluar atau udah dikasih materi masih ada yang mau main gitu kan. Jadi bagaimana kita mengarahkannya?
jatuhnya tetap ke disiplin positif dengan adanya kesepakatan kelas yang kita bikin sama-sama tadi itu kan. Adanya kepatuhan, ada merasa mereka terpaksa. Ya, yang kelima Bapak Ibu, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dan kesenangan adalah bentuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau ke sini lagi sekarang itu kan main gambar. Kadang biasanya kalau dilarang ada belum lama, belum jauh gurunya ada main lagi itu kan, tertawa nih itu kesenangan mereka gitu kan. Tapi bagaimana kita menggiring mereka, memposisikan mereka, menuntun mereka supaya dalam bermain tersebut pertama tidak bikin resiko yang bikin cedera, bikin kekerasan, ada yang unsur perjudian. Kalau anak-anak sekarang kan pasti banyak udah tahu menggambar pakai uang atau main yang lain pakai uang. Nah, itu yang sebenarnya pendampingan dari guru, arahan dari guru atau lingkungan belajar mereka terutama kita di sekolah. Kalau di sini mereka suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Kadang biasa ada anak-anak yang sok akrab dengan kita kan bikin lucu-lucuan, apa kan biasa pernah terjadi. Kesenangan pribadi. Menikmati ekspresi wajah teman-teman, ada yang kesal sambil makanannya menurut dia. Karena ekspresi teman-teman itu lucu. Karena ada olok-olokan jadinya, ada bentuk wajah, ada yang rambutnya diolok-olok, kan seperti itu. Jadi pendampingan kita sebagai pendidik memang tetap dan langsung, jangan bosan, jangan ada kata lelah untuk mengingatkan mereka. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita ke perilaku. Nah, ini ada 3 perilaku. Jadi ini mengelompokkan 3 perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan menilai mereka yang percaya. Kalau dari 3 poin ini ada nggak pengalaman Bapak Ibu yang berkenaan dengan 3 poin ini? Silakan Pak. Yang nomor 2 itu Pak, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini kan kurikulum pemerintah sekarang tidak memberikan tingkat pada anaknya Pak. Ya. Di satu sisi orang tua murid itu karena kan anak saya tingkat berapa, jadi terkesan kalau tidak menulis tingkat, terkesan ini bapak pun tidak menuliskan tingkat anak, ya kan? Mungkin sudah disosialisasikan dengan orang tua murid agar mengetahui bahwa sekarang tidak ada pakai peringkat karena untuk mengajarkan anak tidak mendapatkan imbalan. Tapi kalau menurut saya pribadi, peringkat itu motivasi sebenarnya untuk anak agar yang misalnya nilainya berdekatan ini yang antara peringkat 1, peringkat 2, karena tidak ada peringkat lagi, jadi mereka pun merasa ya udahlah belajar biasa-biasa saja gitu, karena tidak ada imbalan atau penghargaan dengan peringkat tersebut Pak. Mungkin di satu sisi yang negatifnya, peringkat itu dapat membuat anak yang kurang dalam pembelajaran itu menjadi minder. Tapi yang memiliki motivasi, yang sering mendapatkan pengayaan, yang tidak pernah dapatkan media, saya rasa motivasinya nanti akan turun seperti itu Pak, motivasi perilaku peserta didik. Bagaimana menurut Pak? Kalau mungkin ada yang bisa menambahkan atau bisa bantu jawab Bapak Ibu yang lain dari kasusnya Pak Devi. Terima kasih Pak Erik. Kalau menurut saya untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Devi tadi, saya agak setuju dengan apa yang sudah disampaikan Pak Devi. Kenapa? Karena memang banyak pertanyaan seperti itu
mengapa sekarang di rapot anak itu tidak ada dinyatakan atau dicantumkan peringkat, sementara mereka tujuan orang tua untuk memotivasi anaknya dalam belajar adalah untuk mendapatkan peringkat yang baik atau nilai yang bagus. Ketika tidak ada peringkat di situ, orang tua tidak bisa membedakan anaknya ini hasil belajarnya seperti apa. Ada enggak perbedaan dengan siswa yang lain, dengan anak-anak yang lain? Capaiannya bagaimana? Apakah anaknya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua? Harapan orang tua adalah anaknya menjadi nomor 1 dalam belajar, ya kan? Ketika mendapatkan nilai rapot yang tidak mencantumkan peringkat tersebut, akhirnya orang tua jadi bingung. Anak saya ini sebenarnya belajar di sekolahnya ini nilainya bagaimana? Hasil belajarnya seperti apa? Sudah mencapai tujuan yang mereka inginkan atau tidak? Kan seperti itu. Jadi saya rasa ini juga merupakan suatu masukan bahwa kalaupun tadi balik kepada yang dari awal tadi bahwa tidak ada lagi yang namanya reward dan punishment. Reward dan punishment yang seperti apa yang kita hilangkan, dan reward dan punishment seperti apa yang tetap harus kita terapkan, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, kalau begitu kenapa dalam dunia olahraga seperti Olimpiade masih ada juara 1, 2, 3, emas, perak, dan perunggu? Kenapa di sana masih tetap menggunakan itu? Balik lagi seperti katakan Pak Debi, bahwa itu merupakan suatu motivasi kepada anak ataupun personal tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Saya rasa untuk reward yang seperti ini tetap harus dipertahankan sehingga orang tua sendiri dapat dengan mudah melihat sampai di mana capaian anak-anak mereka, seperti itu. Tidak lagi perlu repot-repot bertanya ke sekolah, anak aku ini sebenarnya peringkat berapa sekolah dari sekian jumlah siswanya, gitu kan? Dengan mudah bisa dilihat. Kalau tidak dicantumkan, harus orang tua itu harus berkomunikasi lagi dengan guru ataupun kepala sekolahnya untuk mengetahui capaian dari anak-anak mereka, gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Debi, Pak Wahid. Ada tak bisa menanggapi lagi dari dua penanya kasus yang ditemukan di lingkungan sekolah? Bapak Ibu, ada yang bisa bantu? Kalau tidak ada, saya coba jawab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya karena kita ini kan ruang lingkupnya pendidikan dasar, sekarang itu kan bakat minat anak tidak bisa diukur dengan langsung. Jadi bakat dengan anak itu kan beda-beda. Ada yang lebih ke hitung-hitungan, ada yang arah ke seni. Jadi kita tidak bisa mengeneral penilaian mereka. Makanya di dalam rapor itu tidak dicantumkan peringkat lagi. Kita tidak bisa menilai mereka hanya dengan angka gitu kan. Tidak kita bisa menginterval nilai-nilai mereka dengan angka. Makanya kalau contoh seperti yang Pak Wahid bilang, kalau misalkan Olimpiade olahraga, itu kan udah arahnya ke olahraga gitu kan. Itu udah tahu jelas gitu kan. Itu bisa kita hitung langsung gitu kemampuan mereka, skill mereka. Kalau SD ini kan kita tak tahu. Kita harus memperkualifikasikan dulu, memilah-milah dulu kan. Ada biasa kadang kita temui malah kalau di dalam satu kelas biasa ada anak yang ABK. Sementara kita di sini lingkungan ini kan tak boleh nolak anak. Kalau mereka kita tolak, kita juga yang salah gitu kan. Jadi kita di sini memang arahannya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Guru itulah mata ujung panahnya, tolak ukurnya kita juga yang tentukan. Bagaimana penilaiannya, apa yang kita lakukan, bagaimana materi yang kita sampaikan, cocok atau tidak, kita bisa menelaah anak tersebut. Dari beberapa kasus, misalkan kalau di dalam kelasnya ada macam-macam, ada yang kayak tadi contoh, ada yang nakal, kelewat nakal. Diferensiasi itu memang penting. Itu kita bisa mengelompokkan mereka, bagaimana pembelajaran yang kita bisa berikan kepada mereka. Makanya dari ranking naik kelas tidak naik kelas
kemarin dapat materi terakhir waktu elaborasi memang diulangi lagi bahwa anak tak boleh tak naik kelas, harus naik kelas gitu. Sebenarnya itu kan tugas berat juga bagi guru gitu kan. Apalagi sering sekarang kita dengar, bukan sekarang sih, udah beberapa minggu yang kemarin, temuan anak SMP yang banyak tak naik kelas karena bukan tak naik kelas, tak tahu baca. Tetap yang disalahkan kita sekolah yang guru SD. Jadi Bapak Ibu, berat memang tugas itu. Makanya kita pandai-pandailah mengelompokkan, memilah mana yang cocok, mana yang layak untuk anak dengan dipresensi tadi. Saya rasa itu Bapak Ibu, mungkin kurang silakan. Silakan Pak. Ini berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau di masyarakat kan ini sering terjadi kalau ada ulang tahun misalnya kan, atau hari-hari raya, kadang-kadang orang tuanya memberikan reward atau hadiah berupa kado, baju baru, sepatu baru, tas baru. Itu kan saya kira itu juga perilaku yang memotivasi anak itu supaya kalau di gereja, hari raya gereja itu kan mereka rajin ke gereja itu. Lalu bertentangan dengan yang di sekolah, sedangkan di sekolah itu kan tidak ada reward. Gimana itu Pak? Ada yang bisa lagi nambahkan atau tolong jawab? Kalau saya masih setuju dengan Pak Rektor itu. Karena sebenarnya seharusnya reward itu tidak perlu dihilangkan. Karena seharusnya, kalau menurut saya, tidak pandangan saya reward itu semestinya tidak perlu dihilangkan. Sama halnya juga kalau bahasa paradigma baru dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, seharusnya sebenarnya bukan juga hal baru. Karena berpusat kepada siswa itu dari sejak kurikulum 13 juga berpusat kepada siswa. Dari kurikulum CBSA juga dulu berpusat kepada siswa. Hanya perubahan nama kurikulumnya ini dan penekanan kepada guru untuk melaksanakan hal itu. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi bukanlah hal baru sebenarnya. Cuma diberilah kalimat paradigma baru. Sebenarnya dari zaman dulu juga Ki Hajar Dewantara kan bukan orang yang baru. Iya kan? Pramuka. Iya. Ki Hajar Dewantara kan bukanlah orang yang baru. Jadi sejak zaman dulu juga sebenarnya pendidikan ini di Indonesia ini tujuan utamanya adalah berpusat kepada siswa. Ya kan seperti itu. Jadi kalau dari dulu itu ada diberikan reward dan punishment, Itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian peraturan kelas di sisi lain bisa dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak. Peraturan kelas itu kan biasa tiba-tiba kalau guru ngambil simpel itu kan dikit ya itu kan dalam kertas F4 apa itu kan tempel. Anak-anak patuhi ini peraturan kelas kita gitu kan. Tak ada kompromi. Tak ada tanya-tanya lagi apa maunya mereka, bagaimana mereka baiknya. Itu kalau peraturan kelas. Kepemilikan motivasi yang lebih tinggi. Kemudian fokus dengan nilai-nilai positifnya. Ini tetap kita larinya ke yang bentuk hal-hal yang positif. Kemudian meningkatkan pemahaman dan internalisasi. Jadi hanya di dalam ruang kelas internal kita saja. Jadi setiap kelas punya kesepakatan beda-beda sesuai dengan urung rembuknya si guru kelas dengan peserta didiknya atau siswanya. Kesimpulan, meskipun peraturan-peraturan penting, keyakinan kelas diberikan manfaat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi tujuannya memang untuk memotivasi Bapak Ibu. Terima kasih. Ada sih, boleh ya? Jangan jawab. Atau boleh itu boleh dikatakan kemana? Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi ada disebut paradigma. ya. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi itu seperti yang saya bilang tadi kan kita memilah-milah anak itu kan. Karena model pembelajaran sekarang itu memang ke profil pelajar Pancasila. Kalau saya memposisikan diri karena kita ASN,
apa kebijakan menteri kan, mau tak mau ikuti gitu kan. Tapi kita menyesuaikan juga dengan lingkungan kita gitu kan. Bagaimana Bapak Ibu menjelaskan, mensosialisasikan dengan orang tua siswa atau warga sekolah dari komite bahwa model sekarang itu penilaian, penginputan nilai sampai bentuk tampilan dari rapot, isi rapot. Pandai, pasti Bapak Ibu pandailah menjelaskan bagaimana baiknya. Kadang kalau 17-an sih, kalau 17-an memang bukan berkenaan dengan kita pengambilan nilai secara eksak atau non eksak kan, karena itu bentuk penghargaan kita atas partisipasi si anak gitu. Jadi masih bisa dimaklumi lah menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu bagaimana kalau 17-an tuh? Ujung-ujungnya kan Reward lagi. Tapi kan kita kadang-kadang kalau di sekolah sini, kalau 17-an kan perlombaannya kan tidak ada hitung-hitung, lomba hitung matematika, gitu. 17-an paling lomba balap karung, untuk fisik. untuk fisik gitu. Tapi kembali lagi yang SD kita tidak boleh lagi mengatakan reward seperti itu. Karena konteksnya kita 17-an gitu kan. Di luar daripada kontekstual pembelajaran. Ini program belajar kecil pasti sudah tahu sih. Tak perlu dijelaskan. Tahu cuma tak paham. Masalahnya kenapa ini harus seperti ini gitu kan? Seakan kurikulum sebelumnya mengabaikan hal ini. Gitu. Saya rasa setiap kurikulum sebelumnya juga ada seperti ini. Ada. Ya, seperti pembelajaran terdiferensiasi ini kan hanya diberi kalimat yang baru sehingga seakan terdengar seperti baru, padahal ya sama-sama juga intinya. Profil pelajar Pancasila dulu kita sudah ada namanya penataran P4, itu kan yang menjelaskan juga pemerintah. Sekarang yang mengadakan lagi kan dulu. Kalau ini menurut saya berdasarkan modul video kemudian ya, itu kan. kita lebih menonjolkan, kita lebih gali dari anak itu. Apa yang bisa anak kita angkat itu, peserta didik yang bisa kita angkat. Betul. Dari 6 elemen ini gitu kan. Karakter anak gitu kan. Kalau dulu kan menurut saya kan biasa lebih general gitu kan, lebih umum gitu kan. Anak lihat buku ini penjelasannya A, B, C, D gitu kan. Tagihannya kita harus anak capai gitu kan. Kalau ini kan memang karakter anak yang kita lebih angkat gitu. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung hubungan disiplin tidak nyamanan. Kalau contoh kita kegiatan di luar atau kita bukan anak lah juga posisikan. Kalau lewat jalan raya mesti pakai helm gitu. Disiplin. Atau kelihatan dari luar tapi tak bisa dilihat dari luar. Contohnya kalau berkendara jarak jauh atau biasa kadang keluar rumah hanya sebentar gitu kan, mesti bawa STNK atau SIM gitu. Kadang itu kan polisi kan pernah bilang gitu, kalau pernah dulu kena razia, walaupun jarak dekat harus bawa SIM. Itu kan bentuk kedisiplinan juga sebenarnya. Yang pakai, terus dikancingkan. Kadang gitu lah. Kalau di sekolah sini aplikasinya, karena bentuknya tidak nyaman, pasti anak-anak ada peraturan yang bikin tak nyaman. Merasa tidak. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau rambut dipotong. Iya. Padahal sekarang masih ada kan kejadian kayak itu. Padahal bisa dipolisikan sebenarnya. Rambut tidak menghalangi anak untuk belajar. Banyak konten orang Tapi biasa menghalangi matanya untuk melihat. Jadi
kurang rapi. Iya sih betul lah. Dari aspek kerapian gitu kan sebenarnya. Tapi kadang riskan juga sih sebenarnya Embel juga tidak boleh adanya karena punishment ada kasusnya di polisi kan gurunya. karena embel-embel tidak boleh adanya punishment itu tadi. Iya. Kalau di Kepang enggak pakai Ya kalau kaki dikepang boleh. Kalau laki-laki panjang rambutnya pakai rambut. Coba guru-gurunya panjang rambut laki-laki gimana? Panas. Baik-baik Bu, lanjut karena ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, kata kunci itu menumbuhkan kesadaran Dari dalam diri. Tinggal dulu. bukan ancaman maupun hukuman tanpa. Next Pak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin. Dan Bapak Ibu lah, bagaimana menciptakan untuk anak kita ke arah 2045. Apa tuh 2045? Indonesia emas. Emasnya tidak ada anak orang. 19 Ini kebutuhan dasar manusia apa itu? Ada bertahan hidup, survival tadi. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Tadi ada di awal-awal tadi kita bahas masalah penguasaan. Kemudian kebebasan, kesenangan. Bagaimana kita menimbulkan rasa senang anak datang ke sekolah di dalam lingkungan ruang belajar yang senang. Jangan belum lama-lama dan rasa mau pulang anak udah bosan gitu kan, belum banyak dikasih tugas udah bosan. Takutan intimidasi guru. Oh ya, next. Ini Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Tadi awal kan kita bahas masalah motivasi atau dorongan. Jadi motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah itu apa? Kalau 17-an kemarin motivasinya apa? Mau ketemu teman, mau silaturahmi, mau say hello, atau mau ketemu Pak Camat juga gitu motivasinya. Jadi dorongan Bapak Ibu datang ke Camat apa? Dorongan datang ke sekolah apa gitu kan? Untuk mendapatkan nilai. Dapat info terbaru dari guru si A, si B yang malas ngajar ke apa gitu, atau yang ada masalah rumah tangga kan bisa salah satunya. Atau dorongan karena pengen mempersiapkan peserta didik untuk menuju Indonesia emas. Oh ya. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan. Tadi kita bahas. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan dan melupakan masuk persekusi. Tidak masalah sih, pandai-pandai Bapak Ibu lah bilang bagaimana itu kan mengaplikasikannya. Lanjut Pak. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik sebenarnya. Jadi motivasi dari dalam dirinya. Sorry Bapak Ibu kalau ada yang tipu anaknya. Ini konsep digital, konsep disiplin, identitas gagal. Nah, hukuman menyakitkan, nyaman, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Kalau akibat impactnya atau dampaknya dari hukuman itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan yang kita berikan. Itu sampai efek merusak. Nanti kayak contoh tadi kasus itu kan, kalau si A dikasih 9 gitu kan, kalau si B dikasih 8, padahal si B nya menurut dia kan dari soal yang dikerjakannya kayaknya lebih bagus.
lebih on the book gitu kan, lihat di buku gitu kan. Itu bisa jadi kendala juga gitu kan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Tadi ada kita bahas, kemudian menghargai dirinya sendiri. Kalau menghargai diri sendiri itu kita bisa seperti tadi menelaah, memilah tadi itu kan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka merasa dihargai gitu. Itu ranking apa Pak? Kemudian konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, siklus respon murid, menghormati peraturan dengan waktu. Bapak Ibu, ini restitusi murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang murid, kemudian menghormati diri dan orang lain. Itu dalam teori kontrol. Diri memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kita bagaimana mengarahkan, jadi murid itu sadar itu kalau bikin kesalahan karena sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Tuh, Bapak Ibu bisa ambil contoh nanti kalau mengaplikasikan fisika. Ada pengertian restitusi, kemudian ciri-ciri restitusi. Jadi menciptakan kondisinya dulu yang perlu kita ciptakan. Kemudian itu ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu bisa tahu gitu kan, kesalahan yang bagaimana mereka lakukan, apa yang tindakannya, bagaimana mereka menyikapinya. Ini perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensinya, kemudian restitusinya. Guru meminta anak untuk mencuci WC, hukuman. Bagus tuh. Mengajar. Guru marah dan menjadi murid takut. Tapi kok sekolahnya tak ada sih murid takut dengan guru. Guru takut dengan murid ada. Iya betul. Kemudian konsekuensinya anak istirahat lebih lama 5 menit dari temannya. Kalau saya sih sering di biasanya tuntas kerja tambahkan ya. Kemudian itu tegas, siswa menghormati peraturan. Boleh sih tegas, tapi ada sih hal-hal yang perlu kita bisa kasihkan ketegasan itu, bagaimana memposisikannya ketegasan. Kemudian restitusi sama sih, menanyakan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas kita bagaimana? Kalau misalnya ketemu ada coret-coret, ada atau kita kasih post-test itu ada nyontak-nyontak gitu kan, panggil tanya, kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah kita bikin? Kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana yang telah kita buat bersama? Nah, jadi kan dari situ kan kita bisa gali mereka tanpa merasa mereka terhakimi. Lanjut Pak. Ini posisi kontrol, tadi sama udah dijelaskan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, bagaimana kita memposisikan antara guru dengan siswa itu sebagai teman, kita gali kendalanya, masalahnya, kita temukan. Kemudian sebagai pemantau, berkenaan dengan kedisiplinan. Kemudian manajer, kita guru. Lanjut Pak. Penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa terlambat datang. Ini contoh Bapak Ibu terlambat datang. Jadi kalau misalkan terlambat mengerjakan tugas atau apa, pasti Bapak Ibu udah tahu sih cara bagaimana melakukan. Bukan ada penghukuman, pembuat rasa merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Untuk keyakinan kelas Bapak Ibu ada 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Itu dari contoh yang tadi saya bilang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Lanjut. Kalau dulu kan zaman COVID kan pasti gitu. Pernah ada lakukan masuk kelas tak boleh harus pakai masker.
mau duluin. Kalau ini yang saya lakukan di sekolah, diskusi dengan anak, minjam kelas Bu Lucy, tak izin dengan guru kelas pandai-pandai ya. Itu saya tanya anak, suruh dibaca di depan. Yang kalian tulis itu apa itu? Pelajaran kelas. Berkenaan dengan apa? Buang sampah sembarangan. Tak tahu sekarang kita masih tidak buang sampah. Alhamdulillah. Lanjut baru. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak Bapak Ibu. Berupa pertanyaan universal. Jadi pertanyaannya tuh yang mencakup semua gitu. Kemudian bentuk dalam bentuk positif. Sedikit saja akan mudah diingat. Nah, kan maka tadi itu paling 3, 5 itu minimal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi Bapak Ibu bisa beda-beda. Setiap kelas bisa beda-beda itunya apa? Disiplin dan peraturannya sebatas kelasnya. Lanjut sama tadi. Menstabilkan udah sih biasa sama. Nah, ini validasi yang tidak tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif menggali dan mengakui. Kemudian kebutuhan murid memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Teori kontrol tadi ada teori kontrol. Ini yang dibikin dua dengan keyakinan menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sudah dulu. Boleh lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu arahnya memang ke standar pendidikan, standar pendidikan dalam penerapan program disiplin positif. Karena berkenaan dengan kepribadian, profesional, dan sosial. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, kita refleksi dari beberapa hal tadi. Apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari paparan materi saya? Boleh Bapak Ibu sticky note-nya. Silakan Bapak Ibu. Dari slide 1, dari slide pertama sampai slide terakhir tadi itu. Bagaimana apa yang mesti Bapak lakukan? Bagaimana Bapak bisa mengaplikasikannya di kelas Bapak Ibu masing-masing? Saya akan tetap memberikan reward. Tanda-tanda ini kalau nih surat kaleng ini ada alamat.
mengaplikasikan di rumah. Tahu? Boleh saya perhatikan? Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini saya dulu dari atas. Jadi saya akan tetap memberikan reward kepada siswa dengan Bentuk dan cara saya. Kemudian sangat termotivasi untuk dapat melakukan disiplin yang positif bagi sekolah. Kalau ini disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas yang mencakup kebutuhan 5 dasar manusia. Tidak ada yang melanggar. puasa. Seluruhnya dengan melakukan segitiga restitusi. Kemudian dari kegiatan ini saya dapat belajar tentang apa itu? Paradigma baru bukan sih? Ada positif di belakang itu. Kemudian Bapak Ibu akan berusaha untuk menerapkan apa yang telah didapatkan di tempat tugas saya. Kemudian kolaborasi guru dan siswa. Mantap, kolaborasi. Saya akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas dengan menerapkan disiplin positif untuk siswa dan juga untuk saya selaku guru. Mantap. Mantap. Oh, terima kasih. Bapak Ibu. Yang satu, yang di atas nih. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu kan udah dapat. Nanti yang berikutnya ada lagi kayak gini, materinya. Jadi harapan saya bahwa perubahan di sekolah masing-masing, apa yang didapat hari ini, bagaimana disiplin positif, bagaimana Bapak Ibu pasti bisa dapat mengaplikasikan di sekolah. Karena yang kita pelajari dari modul 1 modul 1.1, 1.2, 1.3, 4 itu memang kita lebih fokusnya ke anak atau peserta didik. Bapak Ibu, disiplin positif ini bagaimana ya Bapak Ibu nanti pandai-pandai memilahnya. Pasti setiap sekolah beda-beda, karakter anak juga beda, kemudian lingkungannya pasti juga beda kan, dari jumlah anak, jumlah siswa, jumlah guru, kemudian pengaruhnya. Kalau di sini lain pengaruhnya lagi, mungkin kalau di sana lain juga pengaruhnya gitu kan. Bagaimana kita membuat peraturan tersebut menjadi kesepakatan kelas yang benar-benar membuat anak merasa tidak terpaksa mau dengan tanpa paksaan atau ancaman atau intimidasi dari kita. Bapak Ibu, sebelum menutup, ada nggak yang masih mau ditanyakan atau mau berbagi berkenaan dengan
disiplin positif bicara. Sebelum saya akhiri, yakin. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, refleksi juga udah kita lakukan bersama. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Jika hari ini yang saya sampaikan ada yang kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf. Mohon dimaklumi, masih dalam proses belajar. Yang nama belajar kan tidak ada batasannya. Bapak Ibu, untuk itu saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan telah disampaikan oleh Bapak Heri Sumantri SPD MPD selaku CGP Angkatan 11. Kiranya apa yang boleh kita lihat, kita dengar dari pemaparan Pak Heri, kita boleh menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Berikan aplaus kepada Pak Heri. Ya, terima kasih Pak untuk waktu pemaparan dari Bapak. Jadi demikianlah serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan kita boleh berdampak di sekolah kita masing-masing. Terima kasih.